Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat ya dan tetap semangat belajar bersama Bu Lutfi. Nah, sekarang kalian akan belajar tentang beberapa contoh soal yang terkait dengan sifat-sifat segi 4 yang sudah kalian pelajari pada video pembelajaran yang lalu. Oke, untuk contoh yang pertama, ini terkait dengan sifat-sifat persegi. Perhatikan soalnya. Ini terdapat persegi ABCD yang diagonalnya berpotongan di titik O. Diketahui AB sama dengan 6 cm, AO sama dengan 3 akar 2 cm. Tentukan panjang BC, CD, dan AD, yang B adalah panjang BO, CO, dan DO, C panjang AC dan BD, D besar sudut ABC dan besar sudut AOB. Perhatikan alternatif penyelesaiannya para siswa ya. Untuk yang A. Untuk yang A ini, kalian harus ingat sifat dari persegi. Sifat dari persegi salah satunya adalah panjang semua sisinya sama. Ya, sehingga mencari panjang BC, CD, dan AD ini kalian bisa berpedoman pada panjang AB. Ya, karena AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA. Sehingga bisa disimpulkan bahwa panjang BC 6 cm, CD 6 cm, dan AD juga 6 cm. Oke, sekarang yang B. Yang B mencari BO, CO, dan DO, panjangnya ya. Nah, kamu ingat bahwa dalam sifat persegi itu diagonal-diagonalnya saling berpotongan ya. Kemudian membagi dua sama panjang dan tegak lurus itu ya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa nanti AO itu sama dengan BO, sama dengan CO, dan sama dengan DO. Jadi panjang BO 3 akar 2 cm, panjang CO 3 akar 2, dan DO juga 3 akar 2 cm. Oke, yang B. Sekarang yang C. Panjang AC dan panjang BD. Panjang AC ini caranya adalah kalian tinggal mengalihkan AO dengan 2. Kenapa? Karena ini kan panjangnya sama ya, sehingga untuk keseluruhan tinggal mengalihkan 2 kali 3 akar 2. Ya, jadi 2 kali AO, 2 kali 3 akar 2. Nah, cara mengalihkannya bagaimana kalau ada campuran akar? Ini cara mengalihkannya adalah yang bulat, yang depan ini dikalikan dengan yang ini. Jadi 2 kali 3, 6, langsung ditulis 6 akar 2. Jadi panjang AC dan panjang BD adalah 6 akar 2 cm. Kemudian yang D besar sudut ABC ya, ABC yang ini ya, dan besar sudut AOB. Nah, kalian ingat sifat dari persegi adalah sudut-sudutnya besarnya berapa? Ya, betul, 90 derajat. Dan diagonalnya ini saling berpotongan tegak lurus. Artinya sudut ini adalah juga 90 derajat ya, karena tegak lurus. Sehingga bisa dijawab besar sudut ABC 90 derajat dan besar sudut AOB juga 90 derajat. Demikian untuk contoh yang persegi. Sekarang contoh 2 yaitu terkait pada bangun persegi panjang. Di sini Ibu punya persegi panjang PQRS ya, yang berpotongan diagonalnya di titik T. Diketahui PQ 10 cm dan PS 6 cm. Tentukan yang A, panjang ruas garis yang sama. B, panjang RS yang ini ya, mudah sekali ini ya. Kemudian yang C adalah panjang QR, ini juga mudah sekali ya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Untuk yang A, kamu tulis pasangan sisi yang sama panjang ya. Maksudnya pasangan ruas garis yang sama dalam persegi ini ya, dalam persegi panjang ini, maaf ya. Nah, yang pertama adalah PQ sama dengan RS. Ini sama ya, ini dengan ini sama. Kemudian yang kedua PS ini sama dengan QR ya, ini sama. Yang ketiga terkait dengan diagonalnya ya. PT sama dengan QT sama dengan RT sama dengan ST. Kenapa kok sama? Ya, karena diagonal dari persegi panjang itu membagi dua sama panjang para siswa. Jadi sehingga nanti akibatnya ini sama semua panjangnya. Demikian pula panjang diagonalnya keseluruhan ini PR itu sama dengan SQ ya. Jadi ini. Untuk yang B, untuk mencari panjang RS mudah sekali ya. Tinggal melihat ini PQ ini 10 berarti RS juga 10 ya.
Kemudian yang C, panjang GR juga mudah. GR ini 6 karena PS-nya juga 6. Nah, itu. Sekarang contoh 3. Yaitu terkait pada bangun jajar genjang. Nah, di sini Bu Lutfi punya jajar genjang KLMN ya. Panjang KL itu 12 cm, panjang KN 10 cm, kemudian sudut ini, sudut KNM itu 140 derajat. Tentukan A, panjang ruas garis yang belum diketahui. Nah, yang belum diketahui yang mana? Ya, bagus. Yang ini ya. ML dengan MN ini belum diketahui. Ini disuruh mencari untuk yang A. Kemudian yang B, besar sudut yang belum diketahui. Ini sudut K dicari, sudut L juga dicari, dan sudut M juga dicari. Oke? Bagaimana alternatif penyelesaiannya? Perhatikan A, yang A. Panjang ruas garis yang belum diketahui, berarti nanti panjang MN ini kita cari ya. MN ya otomatis sama dengan ini KL. Kenapa? Karena sifat dari jajar genjang adalah sudut sisi yang berhadapan ini sama panjang dan sejajar ya. Jadi ini sama. Kemudian mencari ML caranya lihat aja panjang KN ini sama kan? Sama dengan 10 cm. Sudah terjawab yang A. Sekarang yang B, besar sudut yang belum diketahui. Nah, para siswa yang perlu kalian catat ya, bahwa ada teori yang mengatakan bahwa KNM, sudut KNM ditambah dengan NKL itu 180 derajat. Kenapa? Karena ini sudut dalam sepihak ya. Diingat-ingat, ini adalah sudut dalam sepihak. Jadi kalau ada dua garis sejajar dipotong oleh satu garis, maka nanti sudut yang ini namanya dalam sepihak. Nah, sudut dalam sepihak ini besarnya 180 derajat. Jadi memakai teorema itu ya. Kemudian sudut KNM sudah diketahui 140 derajat, dimasukkan sini ya, ditambah sudut NKL ya. Ini yang akan kita cari. Sama dengan 180 derajat. Jadi sudut NKL sama dengan 180 derajat dikurangi 140 derajat. Maka besar sudut NKL sama dengan 40 derajat. Ya, jadi ini 40 derajat. Nah, kalau sudah NKL sudah ketemu 40 derajat, maka mudah aja mencari sudut L. Mencari sudut L itu nanti sama dengan sudut N ya. Nah, sudut berikutnya adalah sudut KLM atau sudut L ya. Ini sama dengan 140 derajat. Kenapa? Karena sama dengan ini KNM. Kenapa? Karena sifat dari jajar genjang adalah sudut yang berhadapan besarnya itu sama ya. Demikian pula dengan sudut LMN. Sudut M ini juga besarnya sama dengan sudut K. Sama dengan 40 derajat. Oke, sudah selesai contoh yang ketiga. Mudah ya? Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Sekarang contoh yang keempat. Terkait dengan bangun trapesium ya. Di sini yang Ibu contohkan adalah trapesium siku-siku. Di sini ada trapesium siku-siku A, B, C, D. Jadi maksudnya trapesium siku-siku apa? Yaitu trapesium yang salah satu sudutnya itu siku-siku ya. Nah, kemudian diketahui lagi AB adalah 25 cm. Kemudian perbandingan DC dibanding AB itu adalah 3:5. Nah, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan ada dua pertanyaan. Yang pertama, yang A ya. Kamu disuruh mencari besar sudut A. Jadi ini kamu cari ya. Kemudian yang B, panjang DC. Ini juga dicari. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan. Alternatif penyelesaiannya. Sudut A itu besarnya 90 derajat. Dari mana kok bisa 90 derajat? Nah, lagi-lagi ini memakai konsep pasangan sudut dalam sepihak para siswa. Jadi sudut D dengan sudut A ini namanya pasangan sudut dalam sepihak. Jumlahnya berapa? Barusan sudah ya? Ya, bagus. Jumlahnya ini 180 derajat ya. Sehingga mencari sudut A caranya 180 derajat dikurangi 90 derajat ya. Maka sudut A sama dengan 90 derajat besarnya ya. Kemudian yang B mencari panjang DC. Nah, ini mengacu pada perbandingannya. Kan tadi diketahui perbandingan DC banding AB itu sama dengan 3:5. Sehingga mencari DC caranya ini.
3/5 ya. 3/5 kali AB ya. Perhatikan. Ini 3, ini 5 kan? Berarti mencari ini caranya 3/5 dikalikan 25 ya. Nah, sudah 3/5 kali 25, kemudian 5 dengan 25-nya ini bisa ditisik, sama-sama dibagi 5 ya. Sehingga ini 5 bagi 5 1, ini 25 dibagi 5 adalah 5. Sehingga tinggal 3 kali 5 sama dengan 15 cm. Oke, ketemu sudah. Ya, alhamdulillah ya. Sekarang contoh 5, yaitu tentang bangun belah ketupat ya. Perhatikan. Di sini ibu punya belah ketupat ABCD yang diagonalnya berpotongan di titik E ya. Diketahui AE 6 cm, DE sama dengan 8 cm. Kemudian sudut B, ini sudut B ya, 70 derajat. Yang ditanyakan A, panjang sisi-sisinya, jadi ini sisinya dicari panjangnya ya. Yang B, besar sudut BCD, ini ya, besar sudut BCD dicari yang ini. Kemudian panjang diagonalnya juga dicari. Oke, yuk kita lihat alternatif penyelesaiannya yang A. Nah, ini untuk mencari panjang AD ya. Jadi, untuk mencari panjang sisinya para siswa, ini kamu tinggal mencari satu sisi aja yang dicari. Kenapa? Karena sifat dari belah ketupat, panjang sisinya ini sama semua. Jadi begitu kamu bisa mencari satu sisi, maka nanti sisi yang lain mudah diperoleh, kan sama soalnya ya. Nah, sekarang kita cari panjang AD ya. Nah, kamu tentunya masih ingat pada waktu SD ya, kamu pernah mendengar yang namanya teorema Pythagoras. Pernah enggak? Ya, bagus, pernah ya. Nah, teorema Pythagoras itu adalah teorema yang berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, ini adalah segitiga siku-siku para siswa ya. Nah, bagaimana bunyi teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras berbunyi bahwa panjang sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah panjang sisi siku-siku kuadrat ya. Artinya AD kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah DE kuadrat ya. Jadi ini. Jadi untuk mencari AD memakai teorema Pythagoras. Sehingga mencari AD itu sama dengan akar ya, ini ya. Akar AE kuadrat ditambah DE kuadrat. Akar AE kuadrat tambah DE kuadrat. Kenapa kok akar, Bu? Ya, karena akar ini menggantikan ini. Asalnya kan AD kuadrat ini ya. AD kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah DE kuadrat. Sehingga untuk mencari AD harus ditarik akar. Akar AE kuadrat ditambah DE kuadrat. Oke. Nah, sekarang tinggal dihitung sama dengan AE ini adalah 6 seperti yang diketahui ini ya. Kemudian DE-nya 8. Ini ditaruh sini. Kemudian dihitung akar 6 kuadrat adalah 36. 8 kuadrat 64. Nah, akar 36 ditambah 64 adalah akar 100. Nah, berapa akar 100? Kamu harus berpikir, berapa kali berapa ya yang hasilnya 100? Yaitu 10 ya. Sehingga akar 100 itu adalah 10 ya. Jadi panjang AD sama dengan 10 cm. Otomatis nanti panjang semua sisinya itu juga 10 cm ya. Jadi panjang sisi-sisinya sama dengan 10 cm. Oke. Sekarang yang B, mencari besar sudut BCD. Coba perhatikan. Para siswa, ada satu sifat tentang sudut ya dalam belah ketupat, itu sudut yang saling berdekatan ini nanti berjumlah 180 derajat. Ingat ya, sifat dari belah ketupat, sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat. Sehingga untuk mencari sudut BCD, ini sudut BCD ini caranya ditulis dulu rumusnya ya. Besar sudut ABC ditambah besar sudut BCD sama dengan 180 derajat ya. Besar sudut ABC sudah diketahui yaitu 70, ini ditulis 70 derajat ditambah besar sudut BCD sama dengan 180 derajat. Sehingga besar sudut BCD sama dengan 180 derajat dikurangi 70 derajat. Sama dengan 110 derajat. Jadi besar sudut BCD adalah 110 derajat. Sekarang yang C ya, yang C panjang diagonalnya. Nah, ini mudah saja. Diagonal kan ini apa para siswa ya? Ini namanya diagonal ya.
Nah, untuk mencari panjang AC, diagonal AC adalah dikalikan 2 ini ya. 6 kali 2 ya. Kenapa? Karena ini kan sama ya. Sehingga mencari panjang AC sama dengan 2 kali AE sama dengan 2 kali 6 yaitu 12 cm. Kemudian panjang diagonal BD, caranya adalah 2 kali DE yaitu 2 kali 8 sama dengan 16 cm. Nah, demikian para siswa untuk soal pada belah ketupat. Terakhir sekarang soal contoh 6 yaitu terkait pada bangun layang-layang ya. Ini Ibu punya bangun layang-layang ABCD yang diagonalnya berpotongan di titik E ya. Kemudian AB, sisi AB ini 10 cm, sisi BC 17 cm, panjang AE ini 6 cm. Yang ditanyakan adalah panjang sisi-sisinya, yang A ya. Sisi-sisi itu yang ini ya para siswa ya. AB, AD, DC, BC ini sisinya ya. Oke, yang A kita cari ya. Nah, AD dulu dicari. AD itu nanti sama dengan AB ya. Sama dengan 10 cm. Ketemu sudah ya. Sekarang CD. CD itu sama dengan BC ya. Sifat dari layang-layang ya. Sama dengan 17 cm. Jadi layang-layang itu punya sifat, punya 2 pasang sisi yang sama panjang ya. Jadi ini dengan ini dengan ini ya. Nah sekarang yang B, mencari panjang diagonal. Nah ini harus satu-satu dicari ya para siswa. Kalian tahu bahwa diagonal itu ada 2 DB dan AC kan ya. Sekarang kita cari panjang DB. Nah mencari panjang DB ini mencari ini dulu ya. Ini mencari DE. Nah, mencari DE caranya menggunakan apa ini namanya? Ya, bagus, teorema Pythagoras ya. Sehingga mencari DE itu sama dengan DE kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurangi AE kuadrat. Loh, kok dikurangi, Bu? Iya. Kalau yang tadi ditambah ya, yang tadi yang belah ketupat, sekarang dikurangi. Kenapa? Karena mencari sisi siku-siku, panjang sisi siku-siku. Nah, untuk mencari panjang sisi siku-siku caranya panjang sisi miring kuadrat dikurangi panjang sisi siku-siku yang lain kuadrat ya. Jadi untuk mencari DE caranya akar AD kuadrat dikurangi AE kuadrat ya. AD kuadrat kurangi AE kuadrat. Sama dengan 10 kuadrat, akar 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Sama dengan akar 10 kuadrat itu 100 dikurangi 6 kuadrat itu 36 ya. Sehingga menjadi akar 64. Maka kamu berpikir berapa kali berapa yang hasilnya 64? Iya betul 8 ya. Sehingga panjang DE sama dengan 8. Maka panjang DB sama dengan 2 kali 8 ya. Karena DB ini sekian. Ini sekian 8. Berarti nanti panjang BD adalah 2 kali 8 sama dengan 16 cm. Nah sekarang diagonal AC. Nah, diagonal AC perhatikan ini yang Ibu tunjuk ya. Diagonal AC kan ini AE ditambah EC ya. AE sudah ada 6. Sekarang kita tinggal mencari panjang EC atau panjang CE. Menggunakan Pythagoras lagi ya. Jadi perhatikan. Untuk mencari panjang CE ini bisa menggunakan teorema Pythagoras dengan memanfaatkan segitiga siku-siku CED. Sehingga mencari CE sama dengan akar CD kuadrat dikurangi DE kuadrat ya. Sama dengan akar CD kuadrat itu 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat ya. Sama dengan akar 289. Dari mana 289? Dari ini 17 kali 17 sama dengan 289. 8 kali 8 sama dengan 64 ya. Kemudian dikurangi hasilnya adalah akar 225. Kemudian kalian pikirkan berapa kali berapa yang hasilnya 225 adalah berapa? Iya, betul 15. Sehingga mencari panjang AC adalah AE yaitu 6 ditambah dengan 15 ya. Sama dengan 21 cm. Demikian para siswa, semoga beberapa soal ini bisa menambah pemahaman kalian dan semoga kalian diberi kemudahan oleh Allah untuk menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan sifat-sifat dari segi 4. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.